Halo, assalamualaikum rekan guru sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Setelah selama ini kita membahas latihan soal kompetensi teknis yang sudah sampai 4 part. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi. Kali ini kami menyiapkan 30 soal tryout bidang kompetensi teknis untuk para guru honorer dan lulusan PPG yang akan menguji persiapan kalian dalam menghadapi ujian P3K yang akan datang. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Baiklah teman-teman, ketentuan tryout-nya yang pertama, jumlah latihan soal kompetensi teknis yang akan disajikan pada tayangan ini berjumlah 30 soal. Yang kedua, saya akan bacakan soal dan opsinya dengan lengkap. Yang ketiga, akan ada jeda sekitar 5 detik setelah saya membacakan soal untuk teman-teman menentukan pilihan yang benar. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya atau ragu-ragu, silahkan di pause dahulu. Yang keempat, tulis jawaban di kertas coretan karena jawaban soal ada di akhir tayangan. Yang kelima, jika tayangan terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat di pengaturan YouTube ya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Setiap akhir evaluasi, dimungkinkan ada peserta didik yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah titik-titik. A. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. B. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. C. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. D. Proses pengajaran remedial pada dasarnya ialah proses belajar mengajar biasa. Atau E. Sasaran terpenting pengajaran remedial ialah peningkatan kecerdasan peserta didik. Soal nomor 2. Upaya merancang pengayaan bagi siswa yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. B. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesukaran tinggi. Atau E. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Soal nomor 3. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku muridnya. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Kuesioner. B. Tes tertulis. C. Tes hasil belajar. D. Pedoman observasi. Atau E. Pedoman wawancara. Soal nomor 4. Kriteria keberhasilan belajar murid ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal atau KBM. KKM atau KBM ialah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. A. Kemampuan guru, intake murid, dan sarana atau prasarana. B. Kompleksitas indikator, intake murid, dan daya dukung. C. Daya dukung, kemampuan guru, dan tingkat kesukaran. D. Daya dukung, kompleksitas indikator, dan kemampuan guru. Atau E. Intake murid, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan kemampuan guru. Soal nomor 5. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik-titik. A. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. B. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. C. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap peserta didik. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan
baik oleh guru dan teman peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar, atau E. mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Soal nomor 6. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, yang harus dipelajari pertama kali adalah titik-titik. A. Kurikulum dan silabus. B. Karakteristik peserta didik. C. Buku sumber yang digunakan. D. Kemampuan awal peserta didik. Atau E. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 7. Seorang guru mengajak peserta didik melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampainya di lembaga tersebut, belum ada narasumber dan petugas yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut adalah titik-titik. A. Sedikitnya jumlah guru. B. Ruang kelas yang terbatas. C. Waktu belajar cukup banyak. D. Sumber belajar hanya dimiliki oleh guru. Atau E. Tidak ada media pembelajaran dan sumber belajar. Soal nomor 8. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, tayangan video atau media gambar yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Membuat konkret konsep yang abstrak. B. Menampilkan objek yang terlalu besar. C. Menampilkan objek yang sulit diamati. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Atau E. Membawa objek yang sukar didapat atau berbahaya di dalam lingkungan belajar. Soal nomor 9. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal atau KBM. Yang bukan merupakan fungsi KKM atau KBM adalah titik-titik. A. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. B. Sebagai acuan siswa dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. C. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran atau mapel. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kuantitatif atau kualitatif. Atau E. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Soal nomor 10. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan ide, pendapat, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran titik-titik. A. Kooperatif. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Project based learning. Atau E. Problem based learning. Soal nomor 11. Seorang guru ingin mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model strategi pembelajaran kooperatif adalah titik-titik. A. Kuis, orientasi, bekerja kelompok, dan penghargaan kelompok. B. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, dan penghargaan kelompok. C. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. D. Orientasi, kuis, penghargaan kelompok, dan bekerja kelompok. Atau E. Orientasi, pengamatan, kuis, bekerja kelompok, dan penghargaan kelompok. Soal nomor 12.
Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, menguji hasil. Yang kedua, menyusun jadwal. Yang ketiga, mengevaluasi pengalaman. Yang keempat, mendesain perencanaan proyek. Yang kelima, penentuan pertanyaan mendasar. Dan yang keenam, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Urutan yang tepat adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B. 5, 4, 2, 6, 1, dan 3. C. 2, 4, 6, 5, 1, dan 3. D. 2, 5, 4, 6, 1, dan 3. Atau E. 3, 2, 5, 1, 4, dan 6. Soal nomor 13. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa yang dinyatakan belum tuntas sebanyak 18 orang, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sebanyak 12 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 12 orang dapat dilakukan oleh guru dengan cara titik-titik. A. Diberikan bahan ajar berupa modul. B. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. C. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. D. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. Atau E. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Soal nomor 14. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan titik-titik. A. Membuat kaitan. B. Memberikan acuan. C. Melaksanakan tes awal. D. Meningkatkan motivasi. Atau E. Memberikan bimbingan. Soal nomor 15. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan akan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah titik-titik. A. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. B. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. C. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. D. Guru harus mengetahui latar sosial budaya peserta didik dan sekolah. Atau E. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 16. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran ialah titik-titik. A. Ruang yang tersedia. B. Motivasi belajar peserta didik. C. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. D. Jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran. Atau E. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Soal nomor 17. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat dilakukan oleh seorang peserta didiknya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajaran demikian adalah titik-titik. A. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Tunjukkan dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. D. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik di dalam kelas. Atau E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Soal nomor 18. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan dan mengumpulkan pengetahuan baru,
berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing siswa berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi dalam kurikulum. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah titik-titik. A. Konstekstual, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Project based learning, atau E. Problem based learning. Soal nomor 19. Di dalam proses pembelajaran, peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk membuat dugaan atau hipotesis, mengumpulkan data, mencari dan menemukan keteraturan, mencoba-coba, menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. A. Kognitif, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Soal nomor 20. Dalam kegiatan penilaian autentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian autentik tersebut merupakan contoh penilaian autentik berbentuk titik-titik. A. Penilaian diri, B. Penilaian proyek, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian portofolio, atau E. Penilaian antar teman. Soal nomor 21. Seorang guru harus mampu memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang tepat terkait dengan media pembelajaran adalah titik-titik. A. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media pembelajaran yang paling bagus ialah media yang berbasis TIK. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Atau E. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 22. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi peserta didik adalah titik-titik. A. Menurunkan standar ketuntasan belajar. B. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. C. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk peserta remedial. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Atau E. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar peserta didik. Soal nomor 23. Menerapkan berbagai strategi, pendekatan, teknik, dan metode pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek titik-titik. A. Berkomunikasi pada siswa. B. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. C. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Penguasaan terhadap karakteristik siswa. Atau E. Pengembangan kurikulum. Soal nomor 24. Peserta didik melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh guru, yaitu mengamati fenomena sosial di seputaran sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan dengan teman sekelas dan guru. Pilihan strategi yang digunakan adalah titik-titik. A. Heuristik, B. Discovery, C. Belajar aktif, D. Project based learning, atau E. Pemecahan masalah. Soal nomor 25. Seorang guru dalam mempersiapkan pembelajaran akan bertemu dengan istilah RPP dan silabus.
RPP dan silabus sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah titik-titik. A. RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan, sedangkan silabus bersumber dari standar lulusan dan standar isi. B. Dalam silabus dijelaskan media pembelajaran, sumber belajar, metode, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. C. RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan silabus berisi kompetensi dasar. D. Silabus dibuat oleh tim guru, sedangkan RPP dibuat oleh setiap guru. E. Silabus dan RPP keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Soal nomor 26. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan hasil belajar dan proses yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam titik-titik. A. SKL, B. RPP, C. Silabus, D. RPP dan silabus, atau E. Lembar penilaian. Soal nomor 27. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keempat, membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri atau kelompok. Pertanyaannya, urutan langkah yang tepat untuk model pembelajaran problem based learning adalah titik-titik. A. 1, 4, 2, dan 3. B. 1, 2, 4, dan 3. C. 2, 4, 1, dan 3. D. 3, 4, 2, dan 1. Atau E. 3, 4, 1, dan 2. Soal nomor 28. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari peserta didik atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan di antara keduanya. Teori belajar yang maksud adalah titik-titik. A. Kognitif, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Soal nomor 29. Model pembelajaran ini memiliki keunggulan antara lain. Yang pertama, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Pertanyaannya, model pembelajaran yang dimaksud adalah titik-titik. A. Inquiry, B. Kontekstual, C. Role playing, D. Problem solving, atau E. Picture and picture. Soal nomor 30. Seorang guru masuk ke dalam kelas yang prestasi dan motivasi belajar peserta didiknya rendah. Hal utama yang menyebabkan prestasi dan motivasi belajar rendah karena titik-titik. A. Peserta didik pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. B. Peserta didik cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. C. Peserta didik tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran tidak menghargai perbedaan individu peserta didik. Atau E. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Nah, itulah dia 30 soal tryout kompetensi teknis beserta opsinya. Dan ini merupakan kunci jawabannya. Oke teman-teman, ada berapa jawaban kalian yang benar? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan tulis juga pada materi apa kalian masih kesulitan, agar kita bisa memperdalam materi tersebut.
Misalnya, "Bang, saya masih kesulitan di model pembelajaran." Gitu ya. Oke teman-teman, sekianlah dulu video mini tryout kompetensi teknis P3K untuk guru honorer dan lulusan PPG pada kali ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam doa. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.